Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita mengenal dan mengalami sendiri ada berbagai macam situasi kehidupan. Kita mengenal ada orang yang bahagia, dominannya bahagia, senang, penuh syukur dan sukacita. Tapi ada yang dominannya itu marah, emosional, menderita, sakit hati, tersinggung. Seperti itu. Padahal yang dihadapi sama. Kehidupan itu ya sama, kita sama-sama hidup di dunia ini. Tetapi kenapa ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Ada yang penuh syukur, ada yang merasa berkekurangan terus-menerus. Berarti sebabnya bukan di luar, tetapi di dalam. Menurut saya, salah satu sebabnya adalah salah paham. Salah paham terhadap kehidupan ini, salah paham terhadap orang-orang dan peristiwa yang terjadi. Maka yang paling penting adalah mengembangkan horizon, cara pandang kita supaya semakin luas. Dan kemudian kita bisa memahami segalanya. Dan ketika kita memahami semakin luas, cara pandang kita semakin penuh, utuh, maka kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan, dalam setiap peristiwa, selalu ada keindahan. Tinggal bagaimana kita mengatur cara memandangnya. Kesalahpahaman yang pertama seringkali adalah membayangkan bahwa hidup itu selalu lancar tanpa masalah. Menurut saya itu salah paham. Hidup ya dalam keterbatasan pasti ada masalah, ada persoalan. Dan memang kita harus berusaha untuk menyelesaikan. Apa yang bisa diselesaikan? Karena ada banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan, yaitu yang berkaitan dengan keterbatasan manusiawi. Kita nggak bisa terbang, tidak bisa berada di dua tempat sekaligus bersamaan. Itu keterbatasan manusiawi, persoalan, tapi nggak bisa ada solusinya. Kalau memang ada persoalan yang nggak ada solusinya, ya nggak usah mikir mencari solusi, wong memang nggak ada. Juga mengetahui masa depan, itu nggak ada solusinya, karena memang nggak bisa. Jadi nggak usah pusing tentang masa depan, mengkhawatirkan, kemudian kita merencanakan terlalu detail dan memastikan bahwa masa depan pasti akan begini. Nggak bisa, nggak bisa. Kita lebih baik justru terbuka, menyambut masa depan yang tidak kita ketahui, seperti hadiah yang dibungkus. Dan karena itu menjadi surprise, karena justru kita harap-harap cemas, dalam arti mengharapkan tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Dan karena itu tidak harus tahu tentang masa depan. Karena juga nggak ada solusinya dan tidak bisa, maka ya tidak usah pusing. Cukup kita melakukan yang terbaik yang sekarang bisa. Itu kesalahpahaman yang pertama menurut saya. Dan karena itu kita perlu menyadari bahwa hidup itu memang ada persoalan, ada masalah, dan kita memang perlu mengatasinya kalau kita bisa mengatasinya. Kalau tidak bisa ya tidak usah. Kemudian kita tetap bersyukur dan bersukacita sembari dalam proses mengatasi persoalan-persoalan itu. Jadi jangan lupa bahagianya. Persoalan akan selalu ada lah, kalau kita nggak bahagia dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, lah nggak bahagia terus, lah persoalannya ada terus. Nah itu seringkali salah paham seperti itu. Dan memang dalam setiap peristiwa selalu ada keindahan, selalu ada berkat, selalu ada kebaikan. Tinggal kita menyesuaikan cara pandang kita saja, memperluas cara cakrawala, cara perspektif kita, itu saja. Dan karena itu kita perlu
belajar terus, terbuka, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, antusias menghadapi segalanya, dan sabar menanggung segala sesuatu. Lalu hidup itu menjadi menarik, real, nyata, bukan ilusi. Kalau kita membayangkan bahwa hidup itu tidak ada persoalan, wah ya itu ilusi. Nanti kita kecewa. Ada persoalan. Tetapi kita tetap bahagia ketika mencoba menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Itu yang penting. Dan kemudian yang paling pokok adalah memperluas cakrawala. Membongkar hambatan-hambatan yang menghambat kita untuk mencintai. Lalu kemudian kita selalu bisa mencintai, selalu bisa mengampuni, dan selalu bisa bersyukur. Dengan hidup seperti itu, ya hidup itu menakjubkan sekali. Karena itu kita jangan menghakimi. Karena kemungkinan besar keliru. Karena data yang kita miliki itu terbatas. Lebih baik kita terbuka, mengamati, tenang. Semua orang itu akan menyatakan diri, asal diberi waktu. Kita akan mengenal seseorang. Kalau kita membuka diri dan kemudian kita memberi waktu, mengamati, mengenal, maka dengan sendirinya akan menyatakan diri. Tidak akan ada yang tersembunyi kalau kita sabar, memberi waktu dan mindful, penuh perhatian. Dan kalau kita sudah mengenal, maka kita bisa mengasihi. Karena memang tak kenal, maka tak sayang. Jangan cepat-cepat menghakimi. Itu akan mengurangi banyak persoalan. Juga banyak salah paham dan banyak kekeliruan. Tetapi keterbukaan dan kemudian respect. Respect terbaik terhadap seseorang adalah acceptance. Tanda bahwa kita menghargai adalah menerimanya. Nah, kalau kita menghargai tapi tidak menerima, mengkritik, lalu mencoba memperbaiki, itu berarti tidak respect. Maka tidak perlu kita memperbaiki orang, memperbaiki situasi. Cukup dengan membuka diri. Kemudian lebih mengenal dan mencintai dan menerima, mengampuni. Tapi memang dasarnya harus ada penerimaan terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Karena biasanya tindakan kita kepada orang lain, tindakan keluar, itu cerminan apa yang terjadi di dalam proses batin kita sendiri. Maka belajar terus dan bertobat itu penting. Supaya kita bisa menerima diri sendiri, nyaman dengan diri sendiri, pasti kita nyaman dengan orang lain dan bisa menerima orang lain. Maka respect terhadap diri sendiri juga penting. Dan respect yang terbaik yaitu menerima diri apa adanya. Baik dan buruk. Juga menerima peristiwa kehidupan ini, baik dan buruk. Tidak harus menilai, karena akan selalu ada persoalan. Tetapi toh kita tetap bahagia, kendati ada persoalan. Maka kita belajar yang paling penting. Bagaimana tetap bahagia sembari mengatasi persoalan yang kita hadapi. Nah, hidup itu seperti itu. Karena itu kita bisa selalu bersyukur, selalu bergembira, selalu terbuka, dan selalu bisa bergembira, bersukacita, kendati ada begitu banyak persoalan. Karena terutama kita tidak pernah sendirian. Kita ditemani Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dan selalu dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.